Waalaikumsalam Mas Didin. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Didin. Alhamdulillah hari ketiga lumayan ya. Hari ketiga. Ini kok langsung ya? Langsung jajaran direksi penyiaran yang turun tangan luar biasa ini ya. Hati orang baca. Iya, terima kasih Mas Didin. Jadi alhamdulillah kita ini kan disiarkan oleh seluruh jaringan radio dengan host Suara Sidoarjo. Jadi ini mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi dan seluruh Madura. Tapi jangan lupa Mas, juga di Malaysia, khususnya di Kuala Terengganu ya. Ini kita juga didengarkan di sana. Untuk itu kita akan sapa semuanya. Yang penting panjenengan sehat semua, Mas Diding. Alhamdulillah semua sehat semua. Saya kan juga teman jaringan juga sehat semuanya di bulan puasa ini. Iya, suaranya di sini agak kresek ngono, kok ganggu itu, Waduh. Apa malu poso ya mene wis pesenge kerucuk ngono ya. Kita mulai, kita akan sapa. Jadi alhamdulillah Mas Didin dan para sahabat Erlangga Forum dimanapun berada di seluruh dunia ya, di seluruh dunia kita ini ya. Nah, kita akan sapa pertama di studio ini telah hadir Mas Didin. Ini guru yang amat kami sayangi, kami banggakan, kami cintai. Beliau adalah Profesor Dr. Joko Santoso, PhD, pokoknya gelare 2 meter, Mas. Ya, Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ditungakno dadi profesor ini alhamdulillah. Amin amin. Jadi sahabat Erlangga Forum dan dimanapun pendengar di radio-radio jaringan se-Jawa Timur dan di Malaysia, Prof. Joko Santoso ini juga seorang Kiai Haji. Kalau kami nyebutnya, kalau rapat-rapat khusus itu malah Kiai Haji, Profesor Dr. Joko Santoso. Beliau juga ketua komisi atau badan atau komite kesehatan di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Ya Prof. Jadi alhamdulillah dapat amanat, tambah banyak amanatnya berarti maslahatnya sudah semakin banyak, Prof. Amin. Dan alhamdulillah di sini juga hadir, kalau menyebut Majelis Ulama maka hadir Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Profesor Ahmad Muzaki, ya ini juga PhD. Prof, Assalamualaikum Prof Muzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Prof Suparto. Waalaikumsalam, sore Prof. Kok tambah seger Prof? Poso-poso kini tambah seger ternyata. Barokahnya UNER ini ya. Amin amin. Pasca sarjana UNER ini, insya Allah. Suaranya mungkin perlu dikeraskan sedikit kan. Jadi Prof Muzaki ini beliau memang profesi utamanya juga di UINSA, jadi Universitas Islam ini negeri Sunan Ampel Surabaya. Jadi beliau guru besar di, kalau dulu namanya di IAIN, sekarang di UINSA, jadi Sunan Ampel ini ya. Tapi juga sekretaris jenderal PW Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini juga di Nahdlatul Ulama sebagai sekretaris. Begitu ya Prof Muzaki? Ya, insya Allah begitu. Alhamdulillah. Poso-poso ini nengok jenggote tambah sunah Rasul ini. Malam ini Jumat sunah Rasul, Prof. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita juga di seberang sana non jauh tapi menjadi dekat di hati kita di melalui digital ini adalah Profesor Dr. Anas bin Muhammad Yunus. Assalamualaikum Prof. Anas. Waalaikumsalam. Matur nuwun, kabare sampean sedanten. Alhamdulillah. Prof. Anas ini ternyata seperti dari Yogyakarta ya. Ini. Padahal beliau ini dari Faculty of Islamic Contemporary Studies di University
Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Malaysia. Itu. Sehat-sehat Prof. Anas? Iya, iya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Terima kasih. Nggih, jadi senang kami dari Universitas Airlangga bisa saling bersapa dengan Prof. Anas ini ya. Kemudian di studio ini yang nemani Prof. Joko ini karena juga Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga. Kalau beliau ini kan orang tertinggi di Universitas Airlangga bagi kami ini ya. Untuk itu Direktur Sekolah Pascasarjana wajib hadir kalau beliau hadir ya. Nah, ini adalah Prof. Badri Munir Sukoco, PhD. Assalamualaikum Prof. Salam. Alhamdulillah Pak Dir. Kok baru pakai kopiah terus ini seperti Sekjen MUI ini nanti ya. Ini ya, ini Prof. Muzaki, beliau sudah pakai kopiah. Nah, saya tadi mau pakai Prof ini, nih, tuh, siap mau pakai, tapi ngancani karena Hadratus Syekh Al Mukarram Prof. Joko Santoso tidak pakai, ya saya langsung lepas Prof, menyesuaikan saya, menyesuaikan. Prof. Jadi, alhamdulillah. Bincang kita di bulan Ramadan, alhamdulillah kita dipertemukan yang penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan ini. Ya, kita ingin membincang memang soal ternyata Ramadan dengan berpuasa ada geliat kesehatan, orang-orang sekarang harus tambah sehat apa mana wis divaksin kabeh. Kemudian bagaimana sosial ekonomi masyarakat, biasanya Ramadan dan Idul Fitri adalah momentum juga membangun perekonomian dan mudah-mudahan dengan pandemi kemarin itu ada kebangunan bahasa di Jawa Timur, di Indonesia Prof. Anas, kebangkitan Indonesia bangkit, Jawa Timur bangkit bersama MUI, bersama UNER, bersama para guru besar, bersama alim ulama. Jadi insya Allah kemudian mudik kebangsaannya nanti gimana? Mudik digital apa mudik fisik? Tentu ada banyak hal yang bisa kita bincang dan kita ingin mendengarkan sekarang yang paling utama tentu Prof. Muzaki, mohon maaf saya kan tidak boleh melewatkan siapa itu ya Prof. Joko dulu gitu. Karena ini pas acaranya di kampus UNER Prof. Nggak berani Prof kalau nggak beliau duluan Prof. Harus. Tapi kemarin Prof. Muzaki kalau di MUI juga Prof. Joko didulukan sama Prof. Muzaki. Siap. Karena kita ini menghormati alim ulama ini. Nah, Prof. Joko dengan kondisi pandemi dan sekarang memasuki bulan suci Ramadan, tentu ada kebangkitan, kita semuanya tetap optimis bahwa sebagai umat Islam, warga negara Indonesia, apapun agamanya dan imannya, tentu situasi Ramadan tetap bisa disyukuri dengan bahwa puasa tambah sehat, ekonomi juga tambah kuat, dan mudik kebangsaan kita ke depan, jalinan silaturahmi juga harus senantiasa tetap terbangun. Apa pesan panjenengan untuk mengawali diskusi sore ini? Silakan, Prof. Terima kasih Gus Kiparto ini. Ini saya nyebut Gusnya ini. Mau dicen dia Prof. Muzaki ya. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca ini, Prof. Badri yang luar biasa smartnya dalam membuat suatu terobosan. Saya acungi jempol dalam generasi yang jauh di bawah saya, tetapi mempunyai suatu kiat-kiat untuk memanuver bagaimana atau mentransformasi bagaimana hal-hal yang mestinya dibutuhkan N tahun, tapi setengah N. Nah, ini merupakan suatu strategi yang luar biasa. Insya Allah dengan keikhlasan yang dilakukan oleh Prof. Badri akan tercapai. Juga yang saya hormati guest speaker ini ya, dari Malaysia ini, Prof. Anas. Rupanya ini ada sentuhan orang Jawanya kayaknya Prof. Anas ya. Assalamualaikum Prof. Anas ya. Juga saya juga harus nyebut sekjennya ini karena saya ini dalam naungan beliaunya Prof. Muzaki ya, yang luar biasa memberikan semacam
kiat-kiat bagaimana MUI Jawa Timur itu bisa eksis di nasional. Itu luar biasa ini Prof. Muzaki ini. Tentunya dengan komando Pak Mutawakil, Pak Yai Mutawakil ya Prof. Muzaki. Pak, pada kesempatan ini begini ya, Mas Parto ya. Jadi di era pandemi yang sudah lebih dari setahun, saya kira juga di Malaysia cuman perbedaannya cukup jauh ya. Malaysia itu lebih stabil dan lebih progres kebaikannya. Karena jauh berbeda dengan Indonesia. Indonesia ini 260 juta penduduk. Kita tahu Pulau Jawa itu kelihatannya satu pulau. Tetapi kalau dihitung Australia bandingannya, itu lebih mudah mengelola Australia yang benua. Karena kepadatan penduduknya tidak sebesar yang di Jawa. Jadi apapun bentuknya, kita apresiasi kinerjanya pemerintah yang didukung oleh para masyarakat semuanya, para tokoh masyarakat ini. Apapun keadaannya kita tetap mensyukuri nikmat. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan begitu? Karena untuk menjaga stamina pemerintah dalam menjaga roda depannya, kalau itu lemes, nanti di belakangnya lemes semua. Sehingga ini adalah suntikan moral power pada pemerintah. Ini moral power. Jalan terus dengan penuh keikhlasan pada levelnya masing-masing, dengan kita bersama juga. Dan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa pandemi ini tetap dipandang sebagai hal yang sangat optimistik untuk berubah. Sangat optimistik untuk berubah, artinya kacamata itu jangan kacamata skeptis. Kacamata itu kacamata optimis, tapi harus dijabarkan. Penjabarannya itu bagaimana supaya memberikan suatu kesejahteraan pada umat ya toh, yang terlanda pandemi. Coba kita tayangkan, di dunia ini data terakhir itu ada hampir 140 juta yang kena kasus corona dengan kematian yang hampir 3 juta. Ini menggambarkan demikian hebatnya pandemi dibanding dengan 100 tahun yang lalu. Kenapa saya mengatakan hebat? Karena dengan dukungan revolusi 4.0, teknologi yang luar biasa, tetapi yang membuat teknologi luar biasa itu yaitu kelompok-kelompok yang dari Eropa, yang dari Amerika, dan beberapa dari China, dari Jepang, Korea. Itu rasanya tidak berkutik dengan pandemi. Kenapa tidak berkutik? Lah kalau berkutik sebulan sudah selesai. Ya, tapi faktanya itu 1 tahun lebih. Itu pun itu ada semacam second wave, third wave. Dan pada minggu-minggu ini, kalau kita lihat, coba lihat Mas Parto, lanjut slide-nya ini. Nah, ini kematiannya untuk dunia. Ini pada April ini sudah naik lagi. Jadi ada suatu huruf U. Nah, ini harus kita terjemahkan penuh hati-hati. Karena nanti pada saat hari Lebaran, itu nanti akan ada terjadi suatu perubahan komposisi yang sudah diantisipasi pemerintah, hendaknya 2 minggu sebelum Lebaran, itu sudah diboleh. Mengapa? Nah, ini lihat, kurva ini harus kita baca secara hati-hati, karena nurunnya cepat, terus naiknya cepat lagi. Ini luar biasa untuk kurva dunia. Lanjut lagi. Nah, ini adalah di Indonesia. Di Indonesia puncaknya di Januari habis tahun baru. Kemudian turun sampai nanti di 2 minggu kemarin. Tapi 2 minggu terakhir ini mulai ada peningkatan lagi. Nah, yang turun itu sekitar 9-10%. Sedangkan dunia menginginkan kurang dari 5%. Ini catatan khusus untuk negara Indonesia. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat. Ini. Nah, gambarannya begini. Ini banyak titik api yang kalau itu tidak dikendalikan akan meledakkan suatu kasus yang luar biasa dan kematian yang luar biasa tingginya. Indonesia kematiannya itu tidak 1%, bisa lebih dari 2,7%. Itu Indonesia. Untuk dunia mungkin di antara 1,5 sampai 2%. Untuk yang negara-negara seperti
New Zealand atau Taiwan itu malah reda sama sekali. Tetapi ingat, penduduknya seberapa New Zealand? Walaupun Taiwan itu penduduknya besar, tapi saving dananya itu tinggi sekali. Sehingga untuk membuat lockdown, untuk membuat suatu mobilitas diturunkan cepat, ada jaminan bahwa tidak bekerja itu disuplai dari dana negara. Tapi untuk Indonesia itu buah si malakama. Ibu makan itu bapak mati, bapak makan ibu mati. Nah ini memang suatu dilema. Lanjut dulu Mas Parto itu. Ini Thailand. Thailand itu sangat bagus. Jadi pariwisatanya itu hampir dinolkan. Karena apa? Karena menyadari bahwa mobilitas itu kontribusinya besar dalam ledakan pandemi. Sehingga suatu titik-titik pertemuan yang sangat strategis itu dihentikan. Walaupun harus dibayar dengan kerugian. Tetapi ingat, satu rugi di dalam income, tetapi kesehatan itu didapat. Sekarang pertanyaannya, konversi kesehatan bisa ya dengan rupiah atau dolar? Kan tidak bisa. Nah, ketika pandemi itu selesai, kerugian ekonomi itu nanti akan bisa dikejar dengan bekerja karena badannya sehat. Cuma permasalahannya, bagaimana dengan negara yang tidak punya capital untuk membackup. Jadi memang buah si malakama untuk Indonesia. Lanjut, ada enggak satu lagi slide-nya. Nah, ini di Inggris. Di Inggris kalau kita baca di searching di Google, itu pernah mencapai 1.500 kematiannya. Terus kemudian akhir-akhir Maret, April, Februari, Maret, April itu turun. Nah, tetapi Inggris tidak mau risiko juga, tetap memperhatikan mobilitas, sehingga kita sepakati bahwa kontrol mobility, hubungan atau pergerakan antar daerah itu harus diturunkan demikian ketatnya agar yang sudah mencapai titik keseimbangan, artinya titik keseimbangan itu berarti itu stuck di situ dengan catatan mempertinggi protokol kesehatan, dengan catatan juga diperkuat dengan vaksinasi. Walaupun nanti 6 bulan bisa berubah karena vaksinnya itu juga selalu tidak ada jaminan setahun kemudian itu akan kuat dalam menanggulangi pandemi, maka perlu di backup dengan gaya hidup, pola hidup yang mempertinggi atau menekankan pada standar prosedur operasional untuk protokol kesehatan. Jadi intinya di bulan Ramadan ini memaknainya dalam pandemi ini adalah memaknai lebih dari pandemi. Sehingga dengan spirit Ramadan, semua warga negara itu berkewajiban untuk berjuang melawan COVID. Oleh karena hanya satu kunci, setiap warga negara harus berkewajiban menyelesaikan pandemi ini. Saya rasa itu dulu kuncinya. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan ini semua. Saya yakin yang di studio sudah tepuk tangan di rumah masing-masing dan para pendengar seluruh jaringan radio se-Jawa Timur ya. Karena ini kita direlay oleh seluruh radio pemerintah daerah jadi se-Jawa Timur, anggota dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Timur. Sahabat Erlangga Forum, kalau Hadratus Syekh Prof. Joko Santoso ini sudah matur semacam itu, memberikan wejangan kita, pokoknya di suasana Ramadan ini tetap kita ini taat protokol, lawan COVID. Beliau ini alumni soalnya. Ya, juga alumni ngalami, jadi pembicaraan beliau ini sokeh. Hadisnya gitu menurut Yai Muzaki mesti sokeh ini. Ya, tidak hanya teori, ngalami. Beliau ini pernah ngalami dan kemudian recovery ya Prof ya. Penyintas. Oh, penyintas itu kemudian akhirnya ya beliau bisa menceritakan itu semua dan alhamdulillah beliau kemudian memberikan wejangan yang sangat bisa kita terima, kita pahami dan ikuti tentunya. Kita ini kan sami'na wa ata'na ini kalau sama beliau ini ya Prof Muzaki. Dari apa yang disampaikan beliau
Nah, karena beliau itu langsung tadi dawuhnya gini, saya ini ya kalau di MUI kan tetap yang atas Prof Muzaki, maka sekarang Prof Muzaki yang harus memberi dawuh gitu ya. Gitu yang memberi respon itu langsung ya Prof Muzaki karena yang disebut jenengan tadi Prof gitu. Jadi Masya Allah. bagaimana situasi semacam hari ini Prof Joko sudah memberikan perhatian kepada kita untuk mentaati prokes dan bagaimana Majelis Ulama Jawa Timur menjaga Ramadan tetap sehat, protokol kesehatan tetap ditaati, pandemi bisa kita lawan bersama, dan tentu saja ada garis-garis kebijakan dalam situasi Ramadan ini dari Majelis Ulama Jawa Timur. Silahkan Prof. Baik, terima kasih Prof. Suparto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya merasa terhormat karena berada di tengah-tengah orang-orang hebat yang kalau boleh saya berdoa gitu mudah-mudahan ada proses cloning lah ya kepada orang-orang hebat ini karena kemaslahatannya dibutuhkan banyak orang. Barokah dari panjenengan semua ini ditunggu banyak orang. Seperti Prof Joko Santoso ini kan bukan saja dalam kondisi pandemi ini, bukan saja beliau memang otoritasnya memang di bidang ini diantaranya, tapi pengalaman beliau sebagai penyintas ini akan kemudian sampai kepada sebuah titik di mana kita semua harus merujuk kepada apa yang disampaikan Prof Joko, karena Prof Joko bisa menceritakan apa yang dialami sekaligus bisa melakukan justifikasi dengan ekspertis yang beliau punya. Nah, yang kita khawatirkan sekarang memang kita semua belajar lah dari tulisan Prof Joko yang bertebaran di mana-mana. Kekhawatiran kita saat ini apa yang disebut dengan community transmission, yaitu penularan lewat individu-individu dengan masyarakat. Kita diingatkan oleh Islam. Dalam Islam itu ada apa yang disebut dengan maqasidus syar'i atau maqasidus syariah. Nah, ada 5 ya yang ditekankan oleh Islam, yaitu menjaga jiwa, hifdzun nafsi, kedua hifdzuddin, menjaga agama. Nah, yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Nah, yang keempat adalah hifdzul aqli, menjaga pikiran gitu ya, menjaga otak kita semua, menjaga nalar. Nah, yang kelima adalah hifdzun nasli, jadi menjaga garis keturunan. Mari kita lihat bersama-sama, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran baru bagi kita semua. Kalau umpama syariat itu kita bagi habis ke dalam 5, seperti yang ada dalam maqasidus syariah, berarti menjaga jiwa, prokesnya harus dipatuhi dan seterusnya, itu kan 1/5 dari maqasidus syariah. Setara dengan menjaga agama, setara dengan menjaga ekonomi kita bersama, setara dengan menjaga pikiran kita, setara dengan menjaga garis keturunan kita ini. Maka sebetulnya orang yang patuh kepada prokes itu sama dengan menjalankan syariat Islam. Orang yang sangat mematuhi, mentaati dawuh-dawuhnya para dokter, orang yang ahli seperti Prof Joko, itu sama dengan menjalankan syariat agama gitu. Nah, karena itu tidak sepatutnya atas nama apapun kita ini ceroboh terhadap protokol kesehatan di ruang pandemi seperti ini. Tidak ada alasan, termasuk alasan agama sekalipun gitu. Kita ini punya tantangan besar ya Prof Suparto. Ini kan kita berada di dalam situasi religiositas yang sangat tinggi, lalu orang memasrahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali perlu kita luruskan bersama-sama. Kita punya tugas yang tidak kecil. Bagaimana kemudian orang ini menjalankan agama untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi, dan pada saat yang sama meyakini bahwa otoritas keilmuan itu juga bagian dari syariat. Maka di MUI itu, di Majelis Ulama Indonesia, setiap kali perkembangan itu sudah dibicarakan sampai detail.
Contoh paling konkret diantaranya saya ingin menjelaskan dua hal. Pertama, isu yang banyak disampaikan oleh warga masyarakat. Bagaimana jika kita melakukan vaksinasi saat puasa Ramadan tengah hari? MUI sudah menurunkan fatwanya, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Selama tidak ada sesuatu yang masuk lewat jauh, lewat yang masuk ke jauh ke saya nanti Prof Joko menjelaskan ke yang menjadi tandon dari makanan itu di dalam tubuh kita itu nggak ada masalah kita melakukan vaksinasi. Termasuk diantaranya kemudian bagaimanakah dengan dilakukannya swab di tengah hari saat kita puasa. MUI pusat juga sudah menurunkan fatwa yang terakhir, juga tidak ada masalah gitu. Jadi artinya agama pun hadir menjadi solusi bagi problem yang dihadapi oleh masyarakat di tengah-tengah pandemi. Maka kalau ada orang ceroboh, menurut saya itu orang yang tidak yakin sepenuhnya kepada ajaran agama. Kenapa? Agama juga mengajarkan kepada kita semua bahwa prokes, menjaga kesehatan, hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa, itu 1/5 dari syariat, setara dengan menjaga agama. Dan sama halnya dengan menjaga harta benda, memperkuat kapasitas ekonomi kita ini juga 1/5 dari syariat agama. Maka bagi orang yang tidak patuh pada protokol kesehatan, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh para dokter, para ahli di bidang epidemiologi, soal COVID dan seterusnya, itu sama dengan tidak meyakini ajaran agama. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan begini, Prof. Suparto. Saya mengajak kepada warga masyarakat, marilah kita ini percaya kepada, pertama memang agama. Kedua, agama itu lalu memberikan arahan kepada kita bersama untuk kemudian mempercayai otoritas keilmuan. Nah, otoritas keilmuan di masa pandemi COVID-19 ini ya para dokter di bidangnya. Maka kita harus mempercayai orang-orang yang punya keahlian di bidang itu. Maka posisi seperti Prof. Joko Santoso ini orang-orang yang patut di-cloning untuk kepentingan masa depan ini. Karena tidak sekedar bisa menjelaskan keilmuan agama, tapi juga pengalaman beliau ini harus dirujuk oleh kita semua. Kita jangan ceroboh, kita apalagi mengatakan begini, sudahlah, urip mati itu urusannya pangeran. Itu bukan ajaran agama itu. Bukan ajaran agama. Wis lah nek kena COVID itu wis takdir. Pertanyaannya, lho sampean ro takdir itu kondi. Agama mengajarkan ada kasab di situ, ada upaya, ada ikhtiar yang luar biasa. Maka jangan pernah kemudian di ruang seperti ini kita ceroboh gitu. Tadi yang disampaikan data statistik oleh Prof. Joko itu menjelaskan di antara negara-negara yang berhasil itu kan karena ketaatan warga masyarakat yang dilakukan untuk mengiringi kebijakan pemerintah. Kasus lain yang hari-hari menjadi contoh kita bersama bagaimana di sebuah negara yang padat penduduk di Asia Selatan, lalu kemudian ketika sudah masuk pada titik yang terendah, sekarang mengalami lonjakan positivity rate yang luar biasa gitu. Nah, karena itu saya mengajak kepada warga masyarakat, karena ini juga sudah didhawuhkan oleh para ulama, para kiai di Majelis Ulama Indonesia, di beberapa organisasi keislaman yang lain, bahwa menjaga keselamatan jiwa itu adalah kewajiban. Nah, karena itu kemudian mudik, nanti kita bicara lebih lanjut, mudik, silaturahim itu sunnah. Menjaga jiwa itu wajib, silaturahmi itu sunnah. Di dalam agama, tidak boleh yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Wajib didahulukan daripada yang sunnah. Nah, nanti kita bicara lebih lanjut. Tapi kira-kira saya ingin mengajak kepada kita semua, mari warga masyarakat, kita patuh kepada pemilik keilmuan di bidang ini adalah para dokter. Karena mereka lah yang paling tahu. Kita nggak punya ilmunya, tidak ada cara lain. Hanya mengikuti. Hanya itu cara yang paling selamat seperti yang diajarkan oleh agama. Itu Prof. Suparto. Iya, terima kasih sekali Prof. Muzaki ini Al-Mukarram Hadratus Syekh Ahmad Muzaki. Nah, ini ya. Mantap ini dawuh-dawuhnya itu loh. Baru kali ini saya kalau dengan saya biasanya ketemu guyon-guyon Prof. Joko. Tapi kali ini mantap. Karena apa? Karena meneguhkan pendapat
bagaimana syariat disikapi, kan gitu. Majelis Ulama memberikan garis-garis kebijakannya. Jadi apalagi soal vaksin tadi, pokoknya kalau vaksin diinjeksi kan tetap tidak membatalkan puasa. Vaksin nih sampean ombe rek, sampean kokop lho iku yang batal ya. Tapi vaksin sing sapa sing ngokop vaksin niku ya. Nah, saya yakin ini Prof Anas, jadi Prof Anas tadi sudah menyimak. Sebagai pengantar kami menyapa Prof Anas, mudah-mudahan di Kuala Terengganu juga situasinya lebih kondusif gitu ya. Bisa Iya, iya, iya. diceritakan situasi hari ini di Kuala Terengganu di Malaysia gitu. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Terima kasih Prof Pak Suparto, Prof Ahmad Muzaki, Prof Joko Santoso serta Dr. Badri Munir dan seterusnya semua yang terlibat dalam forum pada petang inilah. Dan bila mendengar daripada Kiai Prof Joko Santoso, Kiai Prof Ahmad Muzaki, ini saya datang ni silaturahim sajalah, silaturahmi sajalah. Mendengar dauh-dauh ini, wah, waduh, kan, gawat mau bicara di sini. Jadi alhamdulillah di Terengganu ini, sebenarnya di Terengganu ini ada orang Surabaya datang di sini. Saya ini dari Terengganu datang Surabaya gitu saja. Oh ya, Pak Yatno ya. Ya, Pak Yatno. Jadi di Terengganu alhamdulillah keadaan terkawal sedikit. Mungkin salah satu aspeknya ialah Terengganu ini duduk di sebelah pantai timur hujung Malaysia. Sementara yang biasa terkesan dengan kes COVID yang tinggi ini berada di sebelah pantai barat, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor, begitulah. Ala kulihal, benda ini sebenarnya saya kira sebagai pusingan dunia saja, sebab sebelum ini memang sudah ada pandemik yang seperti taun apa semua sudah ada yang melibatkan kematian yang begitu besar kan. Cuma zaman kita ini kita namanya COVID lah, kemungkinan 100 tahun akan datang akan berlaku lagi wabak yang lain, wallahu a'lam. Juga akan pandemik kita ini akan menjadi satu sejarah dan mungkin bahan pengajaran ataupun diambil iktibar macam mana untuk menangani isu-isu pandemik pada masa tersebut. Okey. Jadi kalau kalau dengar saja daripada Prof Muzaki tadi, saya kira bahagian agamanya tuntas sudah kan. Tak perlu lagi saya tambah-tambah kan. Cuma saya dari segi melihat kepada kesedaran kita kan sebagai orang yang hidup di atas muka bumi ini, yang Allah desainkan kita ini untuk hidup dengan penuh pancaroba, ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nak tengok amalan kita yang terbaik macam mana, ya begitu sajalah kan. Jadi maknanya dari segi kita, keimanan kita kepada qada dan qadar Allah itu perlu ada supaya kita nyaman dengan apa benda yang berlaku ini, kita tidak merasa begitu resah, gelisah kan. Tetapi itu dari sudut pandang iman kita kepada Allah Ta'ala yang mengatur. Segala ini duduk di dalam aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qada dan qadarnya, kehendaknya yang mengatur perjalanan ia. Kita memaklumi bahawa COVID ni adalah sebahagian daripada takdir Allah. Makhluknya pun itu makhluk dia, COVID ni makhluk dia. Juga makhluk yang lemah kan, seperti kita juga makhluk yang lemah. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimensi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di sisi kita, dimensi kita sebagai hamba Allah, ya sudah pasti kita tidak boleh menyerah kerana itu bukan dimensi kita. Dimensi kita bukan dimensi kudrat iradat yang mengatur dan mentadbir, yang desain semua ini. Dimensi kita ialah dimensi ikhtiar. Kan? Jadi kerana itulah saya melihat kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak. Sama ada usaha itu maknanya yang bersifat kedoktoran, yang bersifat ibadat, munajat kepada Tuhan, kemudian mematuhi protokol, kemudian jaringan-jaringan maklumat, jaringan perubatan. Dan saya dapati sebenarnya dari sudut vaksin, Indonesia mungkin advance lagi daripada Malaysia kan, dari segi vaksin. Dan mungkin walaupun dari segi angka
Indonesia mungkin tinggi daripada Malaysia, tetapi kita wajar melihat kepada kapasiti negara Indonesia yang besar, kan. Malaysia saja hanya ada 30 juta penduduk, kan. Kemudian dari segi apa benda, Penduduknya, ya. keluasan bukan setakat keluasan negara pun menganjur daripada Sumatera sampai ke Papua, itu merupakan satu apa benda perkara yang sebenarnya saya kira bagi personal pendapat peribadi saya, kerajaan Indonesia telah melakukan yang sebaik-baiknya. Kerana kalau apa nama kerajaan Indonesia tidak mampu menangani ini, sudah pasti ini menjadi satu keadaan yang apa benda begitu darurat, kan, sampai Sumatera sampai Papua. Kalau di Malaysia ini hanya ada Semenanjung dan Sabah Sarawak di Borneo saja. Jadi itu merupakan satu apa benda, dan saya mengira bukan sekadar kerajaan saja yang berperanan dalam perkara ini, sama juga di Malaysia, tetapi rakyatnya juga, kan. Saya melihat itu satu pattern positif bagi orang yang dikatakan sebagai penduduk Nusantara ini. Dia ada satu kehalusan budi, yang maknanya apabila berlaku sebarang kesulitan, kesusahan, mereka ini tidak keluar daripada batas-batas, kalau tidak pun maknanya bukan atas dasar landasan agama, tapi tetap tidak keluar daripada landasan tata susila orang Nusantara, orang Timur, begitulah. Jadi mereka ini ada tata keramanya, ada tata keramanya, begitulah, kan. Maknanya kehalusan budi itu dalam berhadapan dengan situasi ini, berhadapan dengan kesukaran ini, sebenarnya begitu, Masya Allah, Tabarakallah. Allah sudah desain penduduk di belah Asia Tenggara ini memang baik-baik orangnya, baik-baik akhlaknya. Begitulah. Saya kira Indonesia dan Malaysia pun berkongsi apa nama watak yang sama. Allah desainkan betul-betul orang Indonesia, orang Malaysia ini baik, halus budinya. Kalau mereka itu menerima tetamu dengan baik, maka orang Malaysia, Indonesia juga menerima COVID sebagai tetamu yang baik. Baik, ya. Terima kasih. mereka tidak berperang, tapi kita menerima saja. Alhamdulillah. Begitulah. Alhamdulillah, Prof. Anas. Jadi kalau ada Prof. Anas Dawo gitu, karena ngerti bahasa Dawo soalnya Prof. Anas ya. Kalau Prof. Anas sudah bilang semacam itu langsung Prof. Muzaki setuju, apalagi urusan pakai sesama bangsa Nusantara tadi itu. Nah, Prof. Muzaki dua bangsa Nusantara, dan saya yakin semua orang, ada yang SMS ke saya, biasanya acara Erlangga Forum itu pembukanya lah mesti data-data dari Prof. Badri gitu. Tapi jangan khawatir, sengaja kita simpan di acara berikutnya. Kenapa? Di sesi berikutnya itu karena kita akan ikuti commercial break berikut ini, dan biar Anda semakin penasaran. Nah, ya. Kita ikuti Mas Didin. Iya, terima kasih Mas Didin di Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radionya. Kita nanti sampai pukul 17, tapi ingat pukul 16 kita juga akan ada break buletin Jawa Timur. Tapi siapa yang kangen dengan data-data Prof. Badri Munir Sukoco, sekarang beliaulah akan menyimak dan mendengarkan sekaligus menjelaskan semuanya. Tadi sudah mendengar semua soalnya. Bagaimana geliat ekonominya ini, sosial ekonominya saat hal semacam ini. Silakan Prof. Badri. Oke, terima kasih Prof. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya dalam setahun setengah ini kita sudah belajar apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dan juga mengelola dua hal yang memang terkesan bertentangan ini, antara apakah ini kesehatan atau ekonomi. Nah, ini gambar yang cukup menarik yang disampaikan oleh McKinsey bahwa ketika penderita semakin banyak gitu, kemudian yang meninggal juga banyak, tentu ekonomi akan slowing down. Ini yang memperlihatkan misalnya pada gambar 1 atau 2 itu slowing down, tapi pada yang sama mulai ditemukan treatment yang bagus, sehingga ketika treatmentnya itu sudah mulai terasa dampaknya, ekonomi akan bisa jalan. Cuman seperti yang disampaikan oleh Prof. Joko tadi datanya, ternyata ada gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 ini yang perlu diantisipasi.
Soalnya kalau terjadi berbagai gelombang tadi, ekonomi yang rencananya akan segera pulih, akhirnya turun lagi. Terus mau pulih, turun lagi. Ini juga terlihat misalnya pada India, yang pada kasus beberapa hari yang lalu ada 168.000. Tentu India ini pasti akan slowing down lagi. Begitu juga Perancis sudah lockdown, dan seterusnya. Harapannya kalau misalnya tadi juga disampaikan oleh Prof. Muzaki, Prof. Anas, Prof. Joko, bahwa kita harus bekerjasama seluruh dunia, kita coba slowing down kegiatan ekonominya agar kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menularkan COVID-19 itu mulai berkurang sambil kita berhenti aja lah, sekitar 1 bulan aja, kemudian insya Allah itu akan melandai seperti yang gambar nomor 3 di atas tadi, beta treatment, drug sama vaksin, kemudian ekonomi pasti akan tumbuh. Terkait sama tumbuhnya ekonomi, ini saya langsung capture aja dari dari BPS. Gitu. Memang terlihat bahwa ekonomi Indonesia tahun 2020 terjadi kontraksi yang cukup tajam antara yang -2 sampai -5, kemudian naik lagi di rata-rata ya -2,07. Pada triwulan yang pertama ini sudah mulai positif. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika melihat grafik tadi, ketika sudah mulai positif, orang memiliki confidence level yang lebih tinggi. Kemudian mereka berinteraksi tanpa mempedulikan protokol kesehatan. Ini yang dikhawatirkan oleh Prof. Joko, akan terjadi gelombang keempat yang ada di Indonesia. Dan ketika gelombang keempat terjadi, ekonomi ini akan semakin susah untuk balik lagi, karena orang sudah terhantam berkali-kali oleh krisis ini. Jadi nanti kalau ngomongin tentang apakah kita itu akan mudik kebangsaan, tadi Prof. Muzaki menyampaikan ini adalah sunnah, gitu. Sunnah tidak mengalahkan yang wajib, gitu. Cuman juga perlu kita cermati bahwa dalam beberapa tahun terakhir Ramadan ini memang menyumbang kegiatan ekonomi cukup besar. Saya masih ingat ketika melakukan penelitian di industri TV tahun 2014-15, semua pemilik TV itu sangat gembira karena omset iklan pada bulan Ramadan itu mencakup 50% dari iklan seluruh panjang tahun. Karena konsumsi masyarakat itu luar biasa. Nah, bagaimana ini menjaga pola konsumsi tetap, iklan tetap, kegiatan ekonomi jalan, cuma masalah protokol kesehatan tetap dijaga sehingga tidak terjadi gelombang ketiga atau gelombang keempat yang sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Prof. Joko. Gitu. Ekonomi tetap menggeliat, tapi kita tidak berkerumun. Berarti kan digitalisasi market gitu ya, Prof ya? Betul, betul. Nah. Tentu digitalisasi sangat diperlukan, meskipun nanti ada beberapa sektor yang memang tidak bisa terdigitalisasi secara penuh, pasti menjadi korban di sana. Gitu. Seperti yang terlihat di sini, konsumsi rumah tangga turun, tapi konsumsi pemerintah naik karena memang digerojok di sana. Cuman impor turun, ekspor turun, transportasi turun, akomodasi hotel juga turun, dan seterusnya. Karena itu tidak bisa terdigitalisasi. Tapi konsumsi nanti di Ramadan ini kan biasanya naik gitu ya. Naik. Nggak kolok barang. Ya. Secara online. Secara online iya. Pasti akan ada pergerakan barang ya. Lewat logistik ya. Gitu, tapi saya yakin pertumbuhan. Tapi kira-kira dunia media juga naik enggak omsetnya ini di bulan Ramadan? Kalau jelas, karena media ini berperan bagaimana cara meng-attract orang berkonsumsi. Pasti para produsen yang selama ini sudah puasa selama hampir 1,5 tahun, gimana ini membuang barang-barang yang sudah ada, bukan membuang ya, segera menjual barang-barang yang sudah ada di inventory mereka. Tapi ekonomi kesehatan, apa kesehatan ekonomi itu yang jelas makin menggeliat kan, Prof. Mau ada vaksinasi kok, alat-alat vaksin, produksi vaksin, obat, semua menggeliat. Saya sengaja memberi tambahan pertanyaan ini karena apa? Batas waktu untuk buletin Jatim. Nah, gitu. Dan sahabat Erlangga Forum, kita semua tahu ya, yang biasa ngikuti, yang mendengarkan mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi, sampai di Kuala Terengganu. Prof. Badri hari ini kok agak kalem-kalem. Kalem rek, soalnya yang dihadapi ini ada Ketua Senat. Ketua Senat nyampaikan datanya dan gambarnya. Hati-hati. Tidak selepas koyok biasa koyok sabar. Dan kita akan bedah semuanya nanti. Mas Didin,
Ya, terima kasih sekali Mas Didin dari Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio, dan alhamdulillah kita bersambung kembali dan kita sudah mendapatkan fatwa-fatwa besar dari Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur, Prof. Muzaki langsung sebagai Sekretaris Umum MUI Jatim, yang tadi juga dapat apresiasi dari Ustadz ya, Profesor Dr. Anas bin Muhammad Yunus dari Unizah Kuala Terengganu. Dan kalau kaitannya dengan mudik tadi ini, ternyata ingat loh ya, menjaga keselamatan jiwa wajib, mudik silaturahmi ini sunah re, sing sunah gak oleh ngalano sing wajib. Nah ini nih, ini pesan dari Sekretaris Umum MUI Jawa Timur, Profesor Ahmad Muzaki. Nah itu kemudian kalau orang-orang kangen-kangenan, kepengen mudik, tapi bagaimana mudiknya tetap sehat, saya yakin Prof. Muzaki punya rumus ini. Monggo Prof. Oke, matur nuwun Prof. Suparto. Jadi kita kembali kepada rumusan yang sudah disampaikan oleh para ulama bahwa yang sunnah itu jangan sampai mengalahkan yang wajib. Ada catatan penting karena hifdzul mal itu juga punya nilai dan posisi yang tersendiri dalam syariat Islam. Kalau kebutuhannya soal bagaimana ekonomi berputar di masa mudik, kan iso dikirim duit Pak Prof. Nah, iya, yang penting duit kan, ya, transfer. Kan gak kudu melo gitu. Jadi apa yang bisa dikirim itu kan bisa uang. Maka tadi ketika Prof. Suparto mengintroduksi konsep digitalisasi pasar, menurut saya ini menjadi penting karena ada proses yang harus kita ikuti perubahan oleh pandemi ini. Dulu yang semua serba manual, sekarang harus dilakukan digitalisasi. Nah, dalam konteks mudik ini ada kewajiban yang tidak boleh dilupakan oleh semuanya, yaitu menjaga keselamatan jiwa. Sekarang pertanyaannya, ketika kemudian ada kebutuhan untuk melakukan penguatan pada sektor ekonomi ke individu dan mungkin keluarga. Nah, mudik itu memang selama ini bisa menjadi seperti dispenser ya, dispenser yang mengalirkan sumber dari hulu ke hilir dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita dibatasi oleh tantangan yang timbul karena pandemi COVID-19, maka sebetulnya aliran dana untuk penguatan ekonomi itu tidak harus disertakan bersama dengan kehadiran fisik. Apa artinya? Mudik, silaturahim kita bisa ganti dengan piranti-piranti dan instrumen yang lain. Hari ini apa yang terjadi di Surabaya bisa disaksikan, bisa didengar, dan seterusnya bisa diakses di Pacitan. Pacitan pun juga bisa diakses di Banyuwangi, dan seterusnya. Maka hal yang sama juga terjadi pada sektor perputaran ekonomi. Nah, ketika kita butuh umpama untuk berbagi. Nah, berbagi kita sekarang ini kan tidak harus berbagi diikuti dengan kehadiran fisik. Kenapa? Karena kita diajari oleh agama untuk menjaga keselamatan jiwa. Maka mudik pada masa pandemi ini sudah diikhtiarkan oleh pemerintah supaya tidak muncul apa yang disebut dengan community transmission, yang itu menjadi kewaspadaan semua orang, semua bangsa, semua negara di dunia. Nah, karena itu kemudian pembatasan mobilitas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui SE dari Satgas COVID-19, tidak ada cara lain bagi kita semua untuk mentaati, mematuhi, dan mengikuti itu semua. Nah, karena itu kemudian anytime sekarang kita bisa meningkatkan silaturahim. Ajaran agama itu memberikan panduan kepada kita bersama bahwa silaturahim itu bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan di mana saja, gitu. Memang Lebaran, Idul Fitri, sebetulnya tradisi mudik itu bukan hanya milik kita ya, Prof. Suparto. Bangsa-bangsa di dunia, orang Barat pun juga ada yang disebut dengan home return.
Jadi mereka juga punya tradisi untuk pulang balik kalau pada momen agama mereka gitu. Nah, ini menjadi spesial sebagai momentum kita untuk memperkuat tali silaturahim. Tetapi masa sebelum pandemi dengan masa ketika kita berada di pandemi seperti ini, yang kita diingatkan oleh para dokter, para ahli bahwa awas loh, tadi yang disebut oleh Prof. Badri, India itu harus menjadi pelajaran kita bersama. Ritual keagamaan ternyata tidak diikuti oleh kepatuhan para penganut agama untuk menggunakan, mematuhi protokol kesehatan. Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan dalam hitungan hari lonjakannya luar biasa. Jangankan masa pandemi, Prof. Jangankan mudik lebaran, Prof. Suparto. Kalau kita lihat pengalaman di Indonesia belakangan, nanti Prof. Joko yang punya otoritas, saya tidak punya otoritas, tapi saya membaca tulisan beliau, dawuh para dokter. Setiap kali ada long weekend, ada akhir pekan panjang, itu selalu diikuti 1-2 minggu berikutnya lonjakan positivity rate yang cukup signifikan gitu. Nah, mari kita semua para penganut agama ini membuktikan kepada dunia bahwa penganut agama orang Muslim itu tidak anti sains. Orang Muslim itu sangat taat kepada agama dan bagian dari ajaran agama itu adalah menghormati otoritas keilmuan. Dan kita diingatkan oleh para ilmuwan, para ahli kedokteran untuk hati-hati. Maka di kalangan para ulama, di MUI, di Nahdlatul Ulama juga dijelaskan, termasuk juga di Kementerian Agama. Di masa Ramadan ini contoh tarawih pun juga harus menggunakan prokes, apalagi di masa mudik nanti pada saat lebaran. Jangan sampai terlena. Ketika terlena, tadi kata Prof. Badri itu kan sembuhnya, baliknya itu angel tenan, angel. Itu Prof. Suparto. Itu Prof. Suparto. Jadi pesan yang beliau sampaikan ini sengaja tidak pakai saya potong karena apa? Pesannya langsung pesan dari Sekretaris Umum MUI. Dan ini dawuhnya ini perlu untuk umat di seluruh Jawa Timur bahkan juga di seluruh Malaysia ya, Ustadz Anas, Prof. Anas. Jadi tadi juga ingat saya kapanpun, jadi mudik itu bisa dilakukan silaturahmi itu kapanpun, dimanapun, tak tambahi dengan cara apapun, termasuk cara Zoom-Zooman ini. Jadi nanti Idul Fitri keluarganya itu halal bihalal dengan Zoom. Untuk itu Pak Suyatno Ladiki, Pak Ladiki, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Prof. Nah, jenengan kan orang Surabaya tapi jadi pejabat di University Zainal Abidin. Gak usah mudik. Mudik fisik nang Surabaya, iya Prof ya? Iya. Dalam hidup saya nggak pernah nggak mudik karena sebagai wong Surabaya saya selalu pulang kampung. Tapi Tuhan memberi ujian kan, mulai tahun kemarin dan kemudian mungkin tahun ini saya nggak mudik. Ini saya memang merasakan beratnya. Tetapi setelah mendapat penjelasan dari Prof. Joko dan Kiai Muzaki maupun Ustaz Anas, saya merasa lega lah bahwa silaturahim itu sunnah, ya kan, menjaga kesehatan itu wajib waktu. Dan saya kena terima hakikat itu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi langsung diterima dari Ustadz Muzaki, langsung diterapkan di Malaysia ini. Ini tokoh pergerakan kita yang di Malaysia kayak ini. Nah, tapi ini intelektual kita yang di Malaysia dari Surabaya pengen mudik. Saya gini, tunggu dulu, ikuti acara Airlangga Forum hari ini dulu Pak Ladiki. Nanti ada fatwa apa dari Yai Muzaki? Oh ternyata langsung jogo kesehatan wajib hukumnya, silaturahmi itu masih sunnah. Yang sunnah tidak boleh menghapuskan yang wajib. Kalau enggak percaya, ini ada pakarnya. Prof. Joko ini sudah ngalami penyintas dan lain sebagainya, Prof ya. Jadi kita untuk mencegah lah, Prof, jangan sampai terjadi lonjakan kembali seperti seremoni keagamaan yang terjadi juga bagaimana pelaksanaan atas nama ibadah di India kemudian menimbulkan lonjakan itu. Nah, pesan-pesan kesehatannya tentu dibutuhkan, Prof. Silahkan, Prof. Ya, terima kasih Mas Kiparto ini. Jadi saya menambahkan dari sisi mediknya ya. Virus ini tergolong virus super pinter.
virus ini mempunyai puluhan senjata. 10 sampai 12 senjata. Salah satu senjatanya itu dia bisa mendelete kode-kode yang mestinya di-out-kan dari tubuh. Jadi ada kode yang sel yang tua itu dikode, sel yang muda itu kodenya berbeda. Nah, dengan virus yang masuk, ini dua-duanya di-delete. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang di knock out kan itu yang muda, yang tua tetap di situ. Nah, akhirnya terjadi suatu gejala di dalam tubuhnya yang menjadi suatu critical condition. Itu satu senjata. Senjata yang lainnya, ya toh, dia itu bisa mengebor langsung atau menusuk langsung dinding tentara tubuh. Jadi tentara tubuh itu kan super hebat. Dengan virus, itu senjatanya virus itu bisa menerobos atau memperforate, melukai, sehingga tentara tubuh langsung KO. Pasukan infanteri kita Iya, Prof, eh? iya. Oh, iya itu, iya. Nah, itu. Nah, kondisi yang semacam itu bisa dimiliki oleh HIV atau AIDS, tapi membutuhkan waktu 10 tahun. Ini hanya butuh waktu 1-2 minggu. Apa enggak super cerdas? Virusnya. Kemudian yang ketiga, itu virus lainnya itu sama dengan membajak. Itu super membajaknya luar biasa. Ya, sehingga daya kecohnya itu sementara seluruh populasi dunia itu tidak siap dengan kehadiran makhluk baru ini, sehingga kedodorannya minta ampun. Maka dari itu tadi kematiannya kan demikian tinggi. Walaupun kira-kira 90-80%-nya itu tidak bergejala. Tapi 20-10% yang bergejala ini yang masuk ke dalam kondisi kritis itu bisa sampai menjadi 10-20%. Jadi itu tinggi sekali. Nah, tinggi sekali. Yang masuk ICU kematiannya bisa dilihat. Jadi positif rate-nya itu kalau di Indonesia 2,7%. Nah, rata-rata di dunia 1,5 sampai 2, bisa dari 1. Ini contoh dari virus COVID kenapa? Nah, celakanya dunia ini kan manusianya kan homogen, heterogen. Ada kelas sosial rendah, sosial sedang, sosial tinggi. Ada yang super sehat, ada yang sehat, ada setengah sehat, ada yang engkri-engkri. Nah, istilahnya begitu. Nah, apa ini di Malaysia? Engkri-engkrien itu pokoknya ya sudahlah Penyakit kritis. kronis. Penyakit kronis. Engkri-engkrien. Penyakit kronis. Nah, celakanya ketika virus ini mau dibasmi oleh yang sehat-sehat, ya toh, ini virus ini mencrok pada orang-orang yang punya penyakit kronis. Nah, celakanya ini ada perbedaan jam biologis. Jam biologis, ya. Jam biomolekulernya itu jamnya beda. Kalau pada orang sehat dibutuhkan N waktu untuk membelah, untuk memperbanyak diri. Nah, untuk yang orang yang punya komorbid, kena cancer, kena AIDS, atau kena diabetes, atau gagal ginjal dengan cuci darah, itu bukan N, itu hanya butuh setengah N. Misal saja begitu. Artinya bahwa waktu jam biologinya yang ada di orang yang terhinggapi dari stigma yang komorbid itu super cepat dibanding yang sehat. Kalau itu dienceloki virus tersebut. Celakanya lagi, mutasi yang terjadi itu lebih cepat dan lebih mudah di orang-orang yang kelompok komorbid tadi. Nah, lebih celaka lagi ketika seperti kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 4 dengan waktu tertentu menjadi kelas 5. Kelas 5 dengan waktu tertentu kelas 6 lulus kan ya. Nah, ketika itu habis, yang komorbid dikatakan habis, yang kandidat komorbid muncul jadi komorbid. Mencelok lagi, jadi selalu circle. Sehingga sambung sinambung. Sehingga bingung para ahli kedokteran yang dari Inggris juga bingung. Ini mau maksudnya apa ya? Kecuali kedokteran UNER, Prof ya, yang nggak bingung. Iya, itu ya. Jadi mutasi itu sebetulnya tujuannya hanya untuk adaptasi supaya spesies tertentu itu bisa survive.
Nah, masalahnya begini. Ketika hadir di dunia, Ya. yang namanya COVID-19 itu, semua 8 miliar sekian manusia tidak siap dengan keberadaan itu. Artinya mulai startnya nol. Walaupun memang ada keturunan yang SARS yang SARS selang lainnya. Tapi anggap saja itu. Nah, untuk menuju ke herd immunity, untuk menuju herd immunity, itu memakan waktu, memakan korban yang cukup banyak. Sehingga alhamdulillah ada vaksin setahun dari itu sudah bermuncul sehingga Januari bisa divaksin kan? Divaksin ya kita. Tapi masalahnya virus yang super cerdas tadi ini mutasinya itu selalu berlanjut. Tidak berhenti. Mungkin berhenti ketika nanti ada keseimbangan herd immunity seluruh dunia mencapai 80%. Artinya orang-orang yang komorbid tadi yang gampang diencloi akan dipayungi oleh yang 80% yang sudah kebal terhadap virus tersebut. Masalahnya kapan itu 80%-nya terjadi? Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Untuk Israel sudah hampir yang sekarang ini. Lah untuk yang negara Afrika itu bagaimana? Padahal dengan zaman digital ini transportasinya luar biasa. Ini menjadi sumber kalau itu dia terbang ke situ muncul lagi. Nah, ini makanya caranya harus mengurangi mobilitas dulu sampai menunggu herd immunity yang namanya kekebalan suatu kelompok terjadi sehingga tercapai 80%. Sehingga nanti keseimbangan antara manusia dengan virus itu menjadi stuck di situ. Begitu ya? Maknanya bahwa kita sabar ya. Innallaha ma'asobirin. Kenapa? Kita sudah setahun loh, mosok sih enggak mudik misalnya nanti sementara ini, tapi kan bisa zoom-zooman. Dengan Prof Anas saya bisa pakai Zoom, saling menyapa. Yang penting ingat pesan Prof Muzaki tadi, uangnya ditransfer tetap uangnya ditransfer ke orang tua ya, ke keluarga, sanak famili keluarga gitu ya Prof Anas ya. Kelihatan Prof Joko setelah sholat muncul itu semua ide-idenya tadi itu, bahwa virus ini cerdas, tingkat luar biasa ya, tingkat daya perjuangan virus ini loh bisa memanipulasi diri, kemudian bisa menyerang kita, seluruh barisan infanteri bisa jebol ini, kecuali yang ikut acara hari ini mendengarkan. Karena apa? Bisa mengendalikan diri, tidak terturut hawa nafsu karena Ramadan. Kan gitu. Ya, Prof Anas, bagaimana komentarnya Prof Anas? Terima kasih Prof Suparto. Sebenarnya mudik apa benda kalau di sini dipanggil balik raya. Balik raya, betul balik raya. Ya, pulang kampung. Mungkin pulang kampung. Mungkin tradisinya tidak sama dengan di Banyuwangi Airlangga, dan mungkin baraan itu tidak ada di sini. Dan tetapi masih tetap ada lagi menziarahi selepas sembahyang raya, dan kita alhamdulillah masyarakat kita ini di Nusantara ini Allah desain hatinya begitu lembut. Jadi momen-momen seperti ini, Lebaran adalah satu perkara yang bersifat ada sentimental value di situ, dan merupakan satu nilai yang mengakrabkan hubungan kekeluargaan. Tapi bila berlaku begini, kita boleh sentiasa mengambil hikmah ataupun ibrah lah. Kan mungkin sekarang ini manusia sudah sibuk sehingga mula melupakan nilai-nilai yang baik, kekeluargaan, ibu ayah, dan lebih mementingkan kerjaya, karier. Jadi mungkin kita ambil hikmahnya bahawa dengan adanya pandemik ini, masing-masing boleh bermuhasabah, kan, mengisafi diri, kan, mulalah maknanya duduk nilai ibu bapa itu yang di kampung, di desa. Kemudian mungkin ibu bapa yang di desa pun maknanya sudah belajar mengenai erti ketabahan, bahawa mereka itu sudah boleh menerima bahawa anak-anak itu, iyalah ibu bapa ni walaupun anak sudah besar pun dia menganggap anaknya masih umur 4-5 tahun, begitulah. Jadi banyak perkara yang kita kena belajar, dan ialah kita tetap mematuhi SOP, protokol kesihatan, sehingga maknanya Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu yang saya yakin
saya yakin bahawa selepas ini bagi umat Islam kerana ajaban li amril mukminin itu tetap berlaku. Kan? Begitu hebat orang Islam ini, kalau ditimpa diberikan nikmat, dia tetap puji Allah dan bersyukur. Kalau diuji oleh Allah dengan suatu musibah, tetap memuji Allah dan bersyukur. Saya yakin selepas ini apabila pandemik ini reda, kan, keadaan umat Islam akan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Yang ini yang kita kena sentiasa ambil hikmah-hikmah di sebalik ini, khususnya maknanya kita umat Islam ialah sekarang ini pun maknanya bukan sekadar pergerakan lokal saja, kan, pergerakan daripada Indonesia. Saya sudah lama tidak ke Indonesia ini, sudah lama tidak menikmati tolak angin, kan, tidur. Jadi maknanya ada beberapa perkara yang kita mungkin akan kehilangan, tapi kita akan merasa menikmati perkara itu nanti, kan. Jadi banyak perkara yang hilang, tetapi sebenarnya Allah Taala akan sediakan perkara yang lebih baik, sebagaimana yang berlaku kepada kisah Nabi Ayub yang uji dengan penyakit, hilang anak, hilang harta, apa semua itu, tetapi akhirnya Allah ganti dengan yang lebih baik berkat kesabaran dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wis, parno COVID ni parno, kan, begitu. Alhamdulillah, pokoknya ya wis, yang ada kita syukuri, kita nikmati, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi percaya, situasi kita kalau tidak mudik, situasi kita tetap dalam kondisi semacam ini, sebenarnya geliat ekonomi tetap bisa. Kan ada digital, ekonomi digital bisa jalan, dan saya yakin bagaimana kita tidak kehilangan kenikmatan, kesejahteraan ini loh. Hari-hari ini orang kemudian semua beribadah puasa, pesen buko, pesen sahur itu digital ya, Prof. Badri ya. Gimana ini untuk menjaga tetap orang itu optimis, nggak takut kehilangan rezeki itu loh, Prof. Baik, ini ngomong rezeki. Iya, ini akhirnya ngomong rezeki aja, Prof, karena ini ada Mas Rizky juga, dan biar Pak Direktur kepikiran tentang staf-staf untuk tambahan lebaran, Prof. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, kalau terkait dengan masalah pandemi ini, bagaimana orang bisa taat protokol kesehatan, saya coba mengkajinya lewat teori protection motivation theory, bahwa orang itu memang akan melakukan protokol kesehatan kalau dia percaya bahwa dengan melakukan protokol kesehatan dia akan terproteksi dari COVID-19. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama adalah appraisal pada COVID ini bahaya apa enggak. Tadi Prof. Joko sudah menyampaikan, COVID ini luar biasa pinternya, gitu. Luar biasa pinternya. Nah, kita harus hati-hati. Dan yang kedua, coping. Copingnya ini adalah bagaimana cara kita menyikapi plus treatment yang kita terima. Gitu. Nah, kalau kita lihat, meskipun orang ada beberapa yang sudah divaksin, tapi juga sempat tembus juga kena COVID, ini juga menunjukkan bahwa kalau tidak melakukan protokol kesehatan ya pasti akan tembus, akan kena COVID-19. Nah, dengan menyadari itu, tentu rezeki-rezeki yang tadi disampaikan terkait dengan kegiatan ekonomi, baik terkait sama sahur atau mudik, itu akan bisa terlaksana kalau protokol kesehatan dijalankan. Terkait mudik, Prof. Jojo dan Bapak Ibu, kalau perkiraan para peneliti, memang di Indonesia ini momen mudik atau pulang raya itu akan melibatkan sekitar 85 juta orang se-Indonesia. Dari 85 juta orang ini, kalau misalnya masing-masing itu spend kurang lebih sekitar 1 juta di daerah, akan ada potensi kurang lebih sekitar 85 triliun duit yang akan dibawa ke daerah. Belum multiplier efeknya. Gitu. Biasanya bisa sampai 3 kali, berarti kurang lebih sekitar 250 triliun. Ini pasti akan bisa memberikan stimulus perekonomian bagi daerah yang juga sedang susah saat ini. Gitu. Terus siapa yang terdampak ini terkait sama rezeki dari mudik ini? Kalau dari data tahun 2019 itu ada kurang lebih sekitar 22,38 juta orang yang menggunakan angkutan umum, bisa pesawat, bisa bis, bisa kereta api dan juga kapal. Nah,
inilah yang akhirnya potensi pendapatan bagi orang yang memang terkait dengan angkutan umum tidak terjadi karena mudik ini perlu kita handling agar tidak terjadi gelombang ketiga atau gelombang 4 sebagaimana kekhawatiran Prof. Joko. Tentu ini akan turun, solusinya ya kegiatan itu bisa dilakukan di internal kota tersebut. Terus tentu wisata, kuliner, tempat wisata maksudnya, theme park, kuliner, hotel-hotel di daerah itu akan bermasalah. Begitu juga yang ada di kota. Dan saya rasa ini juga cukup menarik karena sekarang ini ada perkembangan tren terkait dengan staycation. Udahlah, Anda nggak bisa pergi ke Swiss, nggak bisa pergi ke Amerika, nggak bisa pergi ke Jombang, perginya ke Marriott atau Sheraton aja gitu. Tinggal di situ seminggu gitu. Nah, itu juga akan menggerakkan atau Bu, tapi ingat kalau nginepnya di situ perginya tetap ke sekolah pasca. Oh. Ke sekolah pasca. Karena sekolah pasca selalu menyediakan hal yang terbaik untuk Anda semuanya. Nah, ya, gitu. saya rasa itu terkait sama Rizky, saya rasa tadi Prof. Muzaki menyampaikan bisa ditransfer sehingga ekonomi daerah bisa berjalan, dan yang di kota menggunakan fasilitas yang sudah ada, misalnya hotel, tempat wisata dengan menjaga protokol kesehatan, kebun binatang Surabaya. Ini langsung teman-teman Bon KBS seweneng ini diiklanno langsung dari studio Erlangga Forum. Itu saya rasa itu akan bisa menggerakkan ekonomi rakyat kita. Jadi jangan khawatir, setiap ada ikhtiar maka Allah biarlah yang membalas, yang melunasinya. Dan Mas Didin, menarik sekali obrolan kita yang hampir 2 jam ini, tidak terasa. Tentu kita sekarang akan memasuki commercial break, kemudian para narasumber akan menyiapkan kiat-kiat sebagai closing remark acara kita. Terima kasih kepada seluruh pendengar, pemirsa agenda Erlangga Forum. Kita sudah menyimak banyak hal tadi dan tentu saja banyak hikmah yang bisa kita petik dari perbincangan 2 jam ini. Dan sebagai sesi penutup kita ingin mendengarkan sebagai pegangan kita bahwa Ramadan ini memberikan banyak sekali ilmu dan hari ini kita mendapatkan rahmat berupa banyak ilmu dan persaudaraan. Saudara-saudara kita di Malaysia hari ini juga turut menyaksikan dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa dari Pak Yatno Ladiki, dari Prof. Anas juga menyimak, dan apa yang disampaikan Prof. Anas ini kan akhirnya Jawa banget gitu loh ya, akhirnya gitu. Jadi kita ingin mendengarkan pesan dari tanah seberang kita, dari serumpun Melayu kita, Profesor Dr. Anas bin Muhammad Yunus dari University Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu yang telah berkongsi selama ini bersama kita di Airlangga Forum. Prof. Anas, kami dari Indonesia tentu ingin mendapatkan siraman rohaninya di sesi terakhir ini agar Ramadan ini tetap penuh hikmah, kesehatan bisa terjaga, ekonomi tetap bisa menggeliat dan bangkit, mudik kita, pulang kampung, pulang bersama, pulang raya itu tadi tetap untuk bisa kita lakukan, tetapi dengan protokol kesehatan lewat Zoom, lewat media digital tadi itu. Teknologi, kata Prof. Muzaki tadi apa? Tunjukkan bahwa umat Islam tidak anti science and technology. Justru kita ini bersandar pada sains dan teknologi. Silakan Prof. Anas, 2 menit bisa menyampaikan pesannya. Terima kasih Prof. Suparto. Baik. Sebenarnya hidup ini begitu indah sekali, sama ada pandemik ataupun tidak ada, kan? Ada pandemik, kita masih lagi sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya seperti biasa. Kalau ada protokol pun masih lagi tetap sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datangnya bulan Ramadan, kita tetap berpuasa walaupun dengan protokolnya, dengan apa benda perkara-perkara yang apa benda pro and con-nya, kita tetap berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kan, walaupun mungkin tidak menepati selera kita, tetapi asalkan dia mengikuti kehendak-kehendak syariat, itu sudah menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itu cukup bagus untuk kita, insya-Allah alon-alon kelakon. Begitulah Pak Suparto.
Alhamdulillah, jadi sejuk kita, damai di hati mendengar apa yang disampaikan oleh Prof. Anas, Ustadz Anas, yang ternyata pokoknya semua meneduhkan diri kepada Allah, bersujud kepada Allah. Ada pandemi, tidak ada pandemi, kita tetap menyujudkan diri kepada Allah. Apalagi dalam situasi pandemi ini. Satu pesan yang tentu menyentuh kita semua dan searah, senilai, semakna dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Jawa Timur, Profesor Ahmad Muzaki. Monggo Prof, kami mendengarkan petuah, mendengarkan pesan panjenengan untuk pegangan menjelang Lebaran Idul Fitri nanti juga. Terima kasih Prof. Suparto. Saya ingin mengajak kepada kita untuk melakukan refleksi terhadap dua sumber penting. Ada ayat Al-Quran, ada hadis mengatakan begini. Lalu nanti saya akan jelaskan ayat Al-Qurannya. Hadisnya mengatakan begini, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidaklah berkurang harta seseorang karena sedekah. Lalu Nabi menjelaskan bal yazdad, bahkan bertambah dalam hadis Al-Quran. Kalau ada pengulangan lebih dari satu kali itu berarti ada intensifying yang sedang dilakukan oleh agama. Nah, yang kedua ada ayat Al-Quran, kita bisa buka surat Al-Isra ayat 26. Ayatnya berbunyi begini. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Dan berikanlah hak kepada kerabat dekatmu, orang miskin dan ibnu sabil. Pertanyaannya adalah kenapa kerabat dekat didahulukan oleh ayat itu? Karena Islam berangkat begini. Islam sangat menghargai apa yang disebut dengan ekosistem sosial. Nah, lingkungan terdekat itu menjadi kewajiban kita. Karena itu sebetulnya mudik ini adalah bagian untuk mengamalkan wa'atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil. Jangan sampai kemudian kita salah memahami begini Prof. Suparto, bahwa menjaga keselamatan jiwa itu wajib, silaturahim itu sunnah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib, lalu orang berhenti, ya wis nang ngono gak mudik. Enak aku iso saving tabungan. Kalau mudik kan menghabiskan uang. Enggak begitu. Itu harus dilengkapi dengan pemahaman begini. Ingat, wa'atidal qurba haqqahu. Ada hak kerabat kita yang harus kita tunaikan. Karena berbagi, kata hadis tadi mengatakan tidak membuat kita miskin, tapi bertambah kekayaan kita semua. Jadi mari para pendengar kita semua, memang kita batasi mobilitas, silaturahim kita bisa lakukan secara virtual, secara digital, kita zoom-zooman gitu ya, kita video callan dan macam-macam, tapi jangan lupa transfer gitu. Karena transfer itu bagian dari berbagi untuk memperkuat ekonomi kita bersama. Jadi kesehatan kita, protokol kesehatan kita patuhi, tetapi penguatan ekonomi secara langsung juga kita lakukan secara bersama-sama. Itu Prof. Suparto. Ya, terima kasih. Ini tadi tadarus ilahiyah menjadi tadarus akademik kita, gitu ya. Dan luar biasa langsung Prof. Joko, Prof. Badri sepertinya kalau pegang HP transfer keluarga besar terdekat di Jombang, Prof. Joko. Iya, Prof. Badri langsung transfer keluarga-keluarga besar yang ada di Lumajang. Apalagi yang membutuhkan tonggo kanan kiri, tapi kok dikira malah nyalon pilkada, Prof. Masih lama. Jadi alhamdulillah pesan dari Prof. Muzaki menyentuh hati kita apa? Ingat, keluarga terdekat yang membutuhkan kita dahulukan. Andai saja seluruh orang yang berpunya itu perhatian kepada keluarga dekatnya yang kurang berpunya itu dientas, negara selesai loh urusannya. Karena semua orang sudah dientas oleh orang-orang yang mampu di daerahnya, di kerabatnya sendiri. Tentu ini menjawab efek ekonomi dari sebuah tradisi keagamaan ya Prof. Badri, monggo. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, potensi ekonomi dengan adanya mudik ini luar biasa besar. Ada potensi kurang lebih sekitar 85 juta, belum terkait dengan transport dan lain-lain. Cuman kalau misalnya potensi ini memang sengaja untuk di skip lah untuk tahun ini, itu bukan untuk membuat pelaku ekonomi jadi pesimis, bukan. Tapi memang ini treatment yang harus kita lakukan agar secara bersama-sama seluruh dunia ini kita bisa mencapai herd immunity gitu. Tadi disampaikan oleh Prof. Joko 80%. Kenapa?
Karena kalau tidak tercapai herd immunity, ekonomi tidak akan sehat seperti sebelumnya. Ekonomi akan seperti ini terus kalau COVID-19 ini tetap ada di dunia ini. Sehingga untuk sementara pada tahun ini marilah kita jaga diri untuk tidak melakukan mudik dan jaga protokol kesehatan agar tahun depan semoga kita bisa mudik karena sudah terkelola dengan baik COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Badri, berarti juga Prof. Badri ini aslinya ya kangen loh, Rek, nang Lumajang itu kangen. Cuma ya tetap ngempet ditahan. Apalagi kalau nanti ke depan sudah bisa mudik, itu saya yakin Prof. Anas juga senantiasa ingin tahu UNER juga, ingin tahu Universitas Airlangga, Sekolah Pasca Sarjana, apalagi mahasiswa-mahasiswa Malaysia bisa diajak daftar ke Sekolah Pasca Sarjana gitu. Biar situasinya tambah sehat, Prof. Nah, bagaimana menjaga tadi kesehatan agar tetap orang itu punya kondisi konstan, kesehatan ditingkatkan ya. Ikuti apa yang didawuhkan oleh Prof. Joko ini. Ulama kita, cendekia kita di kampus, sekaligus panutan kami di Majelis Ulama Jawa Timur. Nah, silahkan Prof. Joko. Ya, terima kasih Gus Giparto. Jadi ada konsep yang harus ditanamkan di sanubari masing-masing warga negara kita maupun juga yang ada di Malaysia. Tetap jangan bercanda dengan COVID-19. Kalau ingin sehat bersama. Dan sehat bersama itu adalah wajib hukumnya. Karena itu adalah suatu hak yang tidak boleh dilanggar oleh personal masing-masing. Jadi, sehat adalah yang pertama, lainnya muncul kemudian. Kewajiban menjaga hak publik ya toh, dibanding dengan hak personal agar tercipta 80% herd immunity, terutama nanti lewat vaksinasi. Kemudian ingat, ketika kita itu masih di atas 5% positif rate-nya, ya itu tandanya masih alarm bahaya. Untuk itu harus berkewajiban menurunkan mobilitas serta menjaga protokol kesehatan dan jaga kebugaran. Itu aja pesan saya. Ya, terima kasih tepuk tangan kita semua ya pada para pembicara yang hebat-hebat. Apa yang disampaikan oleh Prof. Joko tadi ini, Prof. Joko Santoso ini jadi gongnya kita. Akhirnya Prof. Muzaki, ini sakjane Prof. Joko ini akhirnya orang kampus apa majelis ulama ngono, gara-gara jenengan aja akhirnya apa suara kampusnya menjadi sangat ilahiyah, ya, menyentuh di hati kita, dan saya yakin ini semua akan berdampak besar bagi dunia dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Bersahabat Airlangga Forum dan seluruh pendengar, seluruh pemirsa dimanapun berada. Dari perbincangan ini tadi kita semakin percaya bahwa hari esok kita akan lebih baik. Amin. Kita percaya bahwa kita punya hal yang sangat mulia. Kata pepatah tua, orang miskin itu bukan orang yang tidak punya sepeser rupiah. Orang miskin adalah orang yang tidak punya cita dan harapan. Dan kita adalah orang yang punya cita dan harapan, maka kita tidak akan pernah miskin. Ikuti Lebaran ini, song-song Idul Fitri dengan penuh apa? Jaga kesehatan, jaga momentum ekonomi, dan mudik digital akan kita lakukan untuk bangsa Indonesia sesama rumpun Melayu jua di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.